Ya, video kali ini aku bakalan cerita sedikit kisah saya waktu saya kerja di Jepang sebagai orang kuli bangunan. Bukan kuli bangunan sih, ya sih sama aja sih intinya. Sebagai pekerja gemba atau pekerja lapangan ya. Mungkin ini bisa jadi pandangan buat kalian yang ingin kerja di gemba atau kerja di lapangan kayak gitu ya. Kalau kerja di gemba itu emang ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau gemba atau pekerja lapangan itu atau kita sebut kasarnya itu sebagai kuli, biasanya ya orang-orangnya ya memang kasar dan keras-keras ya. Ya kebanyakan mereka juga mungkin gak lulus sekolah, pemabuk atau penjudi yang handal ya, makanya mereka tuh ya kaku-kaku ya, kurang lebih sama kayak kuli-kuli pada umumnya sih kayak gitu ya. Ini sedikit cerita juga waktu aku dulu tahun pertama kerja di Jepang sebagai pekerja gemba ya. Waktu itu tuh aku tuh berangkat di umur 18 tahun ya. Ya mungkin kalian udah tahu juga kebanyakan teman-teman dari TikTok juga. Dan waktu itu tahun pertama itu tahun terberat banget ya. Pokoknya terberatku pokoknya waktu aku sampai di Jepang. Di umurku yang 18 tahun itu dan saya masih belum tahu seluk-beluk kehidupan yang ada di Jepang ya. Waktu di hari pertama saya kerja tuh kayak bener-bener anjir ini kerjaanku kayak begini gitu. Kaget aku serius kaget banget. Aku tuh kayak anjir ini kayak gini serius gitu apa bisa gitu aku nyelesain 3 tahun gitu. Syukurnya aku bisa menyelesaikan di 3 tahun ini ya saya. Waktu tahun pertama saya tuh saya banyak banget drama tuh kejadian-kejadian yang udah saya lewatkan ya. Kerja di lapangan tuh bener-bener mungkin ya biar kalian tuh pikir lagi gitu buat kalian yang ingin ngambil di job gemba ya. Aku tuh pernah ditendang, dipukul. Kalian tahu nggak eskavator? Baketnya eskavator tuh dipukulin di punggungku, jadi di punggungku yang belakang ini tuh diginiin gitu. Itu parah banget, itu yang benar-benar aku sampai sekarang tuh inget banget ya. Tapi waktu aku introspeksi diri, aku tuh kayak ini yang salah sih sebenarnya aku gitu. Karena posisi waktu itu aku tuh masih belum basah, tuh masih belum lancar. Yang kedua tuh kerjaan juga masih susah untuk beradaptasi ya. Makanya orang Jepang tuh selalu marah-marah dan marah gitu. Makanya aku kayak, oh berarti aku harus belajar kayak gitu ya. Dan akhirnya aku mulai belajar, bahasa mulai menguasai, kerjaan juga mulai menguasai. Akhirnya tuh mereka juga nggak terlalu banyak bacot ya. Cuman waktu bacot pun aku udah mulai berani untuk melawan ya. Karena waktu posisi itu aku udah mulai lancar ya dalam semuanya kayak gitulah. Tapi serius pas pertama-tama tuh ya aku tuh bener-bener ya gimana ya takut juga tuh kayak gimana sih kita tuh mau ngelakuin apa-apa ya dan kita kan masih bocah juga ya di negara orang gak ngerti apa-apa ya jadinya kita cuman bisanya ngalah dan ya takut doang kayak gitu loh. Aku ya sampai aku tuh dulu stres banget sampai berat badanku turun di 20 kilo. Jadi di 82 kilo aku tuh turun sampai 60 berapa gitu. Intinya turun sekitar 20-an kilo aku dulu saking stres parahnya aku dulu. Waktu itu tuh aku bener-bener gimana ya. Waktu pulang kerja nggak enak, berangkat kerja nggak enak. Jadinya kayak gimana sih? Kita ini mau berangkat kerja kepikiran, pulang kerja kepikiran gitu. Kayak berangkat kerja tuh nanti kerja sama siapa ya? Nanti aku diapain ya kayak gitu loh. Semoga nanti nggak diapa-apain gitu. Nah pulang tuh juga kepikiran juga udah capek, kepikiran juga. Jadi tuh stres banget. Bener-bener mentalku tuh kekuras ya, mental dan tenaga tuh bener-bener di situ tuh habis, energiku tuh udah habis serius bener-bener kayak apa ya aduh capek banget waktu itu dan mungkin banyak teman-temanku juga apalagi followers-followersku TikTok yang tanya gimana sih biar kita ini bisa beradaptasi gitu di dunia gemba. Kalau aku sendiri ya aku kan dulu alhamdulillahnya ada temennya ya, jadi aku tuh biasanya tuh cerita ke temennya. Itu yang solusi pertama, kalian harus cerita ya, kalian harus bisa meluapkan gitu unek-unek kalian kepada orang lain gitu. Jangan kalian pendem sendiri. Kalau kalian pendem sendiri itu kalian malah tambah stres. Jadi kalian sebisa mungkin nyari temen atau enggak cerita ke keluarga kalian, ke siapapun itu kalian bisa diceritain lah ya, intinya kayak gitu. Terus yang kedua, kalian tuh harus introspeksi juga. Ini yang salah siapa? Yang salah emang dari seniornya atau dari perusahaannya, dari saconya atau dari diri kalian sendiri. Karena kalau aku dulu itu pure dari kesalahanku sendiri, makanya saya tuh dulu kena kekerasan juga. Kalau aku dulu tuh pure karena aku tuh nggak bisa bahasa Jepang yang pertama. Yang kedua kerjaannya tuh ya susah untuk beradaptasi, apalagi kerjaan gemba ya. Buat kalian yang emang mungkin bahasanya kurang atau kerjaan masih kurang untuk beradaptasi ya, kalian harus memaklumi kalau kalian dimarahi ya. Jadi kalian harus berusaha semaksimal mungkin untuk belajar dan cepat mengerti buat pekerjaannya gitu, biar kalian gak kena marah ya gitu sih kalau dari saranku juga. Terus yang ketiga itu kalian harus berusaha kayak membaur gitu sama senior-senior kalian orang Jepang ya. Kalian harus berusaha kayak bisa mencairkan suasana gitu. Kalian bisa mengajak bercanda atau mungkin ngajak ngobrol mereka gitu ya. Kalian bercandain dan lain-lain itu biasanya nanti di situ nanti kalian tuh bisa belajar kaiwa juga di situ. Bahasa Jepangnya jadi bagus juga dan kalian tuh hubungannya bisa baik gitu sama senior kayak gitu.
Tapi emang kadang tuh ada bener-bener orang Jepang yang bener-bener resek banget gitu ya, yang dia ini tuh kayak emang gak suka banget gitu sama orang asing tuh, kayak itu tuh biasanya ada juga gitu loh. Jadi mau kita bener mau kita salah tuh tetap salah di matanya dia. Kalian tuh bisa lapor ke saco kalian ya. Jadi nanti kalau emang saco kalian tuh nggak ada tindakan, kalian bisa lapor ke kumei. Kalau kumei tidak ada tindakan, kalian bisa lapor ke otit ya. Kalian harus ini sih, berusaha untuk berani gitu. Jadi ya kalian intinya kalau mendapat diskriminasi di suatu perusahaan ya kalian harus melapor kayak gitu ya. Tapi dengan jelas gitu, dan ada bukti kalian udah melakukan kebenaran tapi tetap salah, dan memang bener-bener pure dari pihak sana yang salah gitu loh kalau ngelapor ya. Jangan kayak kamu yang ngelakuin kesalahan tapi malah kamu yang ngelaporin, nah itu salah kayak gitu ya. Ya mungkin untuk videonya sampai segini dulu, nanti bisa komen-komen lagi atau cerita-cerita lagi. Buat kalian yang ingin tanya-tanya sesuatu silahkan komen juga, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Tungguin di part berikutnya. Dadah, cah.